terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat, yaitu kasus penembakan di rumah dinas Jalan Duren 3. Saya telah membentuk tim khusus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengusut kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Kadipropam yang terjadi pada Jumat 8 Juli lalu. Selain membentuk tim khusus, kasus yang tengah ditangani Polres Jakarta Selatan ini tetap diasistensi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Menurut Kapolri ada 2 laporan kasus pidana terkait kasus polisi tembak polisi, yakni terkait percobaan pembunuhan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan. Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak KB, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Kasus pidananya ada 2 laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan. Sebelumnya di sela kunjungan ke Subang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus penembakan di rumah Kadipropam Polri. Presiden minta proses hukum dilakukan. Kapolri, Pak, ini bagaimana Pak dari Presiden mungkin kritik kepada Kapolri seperti apa? Ya, proses hukum harus dilakukan. Ya. Sementara terkait tewasnya sang anak, ayah Brigadir J menuntut polisi mengusut tuntas kasusnya. Keluarga merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya, diantaranya ditemukannya luka dan memar di tubuh Brigadir J. Kalau nggak dipanggil mana mungkin dia datang ke kamar. Itu aja. Apalagi menodongkan senjata itu. Lah, masuk begitu saja. Tapi ya itu terserah. Itu kronologis katanya. Kita ya sah-sah saja. Biar versi orang itu kan. Soalnya anak kita udah meninggal. Yang penting kalau memang diadili, ya si adil-adilnya lah, transparan, jangan direkayasa. Menurut Kapolres Jakarta Selatan, berdasarkan hasil otopsi sementara, seluruh luka yang ditemukan di tubuh Brigadir J adalah luka tembak. Pada saat kejadian, Brigadir J diduga memasuki kamar istri Kadipropam dan sempat menodongkan senjata ke arah istri Kadipropam. Baku tembak dipicu tembakan yang dilepaskan Brigadir J kepada Baradae. Kepolisian menyebut Baradae melepaskan tembakan sebagai aksi bela diri. Tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Pada saat itu tembakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh saudara J tidak mengenai saudara RE, hanya mengenai tembok. Sehingga saudara RE berlindung di balik tangga yang arah naiknya. Kemudian karena saudara RE juga dibekali dengan senjata, dia kemudian mengeluarkan senjata yang ada di pinggangnya. Kami menemukan adanya bekas tembakan di tembok yang ada di tangga itu sebanyak 7. Ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Dan 1 proyektil bersarang di dada. Saudara J menembakkan dengan menggunakan 2 tangan. Peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu mengenai kelingking dan tembus sampai ke badannya, sehingga itu dihitung 2.
Selengkapnya soal kasus penembakan sama anggota Polri, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Niputu Trisnanda di Mabes Polri Jakarta. Putu, apa tugas utama tim khusus bentukan Kapolri dalam mengusut tuntas kasus penembakan antar anggotanya? Ya, selamat malam Ibrahim. Tugas utama dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri adalah tentu saja untuk mengasistensi, artinya mendampingi seluruh proses pemeriksaan, penyelidikan ataupun juga penyidikan jika nantinya kasus ini berlangsung secara hukum. Karena tadi juga disampaikan oleh Kapolri bahwa memang tim khusus yang kemudian dipimpin langsung oleh Wakapolri, kemudian juga setelah itu ada pihak-pihak eksternal yang merupakan Kompolnas, kemudian juga ada dari Komnas HAM, ini disusun untuk kemudian mengawasi agar kemudian proses penyidikan ataupun juga penyelidikan yang nantinya akan dilakukan ini bisa berlangsung secara komprehensif, kemudian juga mengedepankan unsur-unsur kemanusiaan, hak asasi manusia, dan juga tentu saja berjalan secara transparan. Tadi juga satu pesan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo adalah meminta agar masyarakat ini juga bisa kemudian kembali percaya kepada pihak kepolisian dan juga tim khusus yang sudah tim gabungan yang sudah kemudian dibangun ataupun juga dibentuk oleh Kapolri. Karena dengan adanya tim khusus ini diharapkan nantinya proses penyidikan ataupun juga penyelidikan ini bisa berlangsung secara lebih transparan dan juga sesuai dengan SOP ataupun juga aturan-aturan yang ada. Ibrahim. Putu, apakah ada batas waktu kerja tim khusus dalam mengungkap fakta-fakta kasus? Sampai dengan saat ini memang belum ada statement secara resmi dari Kapolri ataupun juga dari tim yang sudah dibentuk oleh Kapolri. Apakah ada deadline, apakah ada kemudian batas waktu yang ditentukan. Tetapi yang pasti diharapkan kasus ini bisa selesai dalam waktu yang cukup singkat. Karena kalau melihat bagaimana kemudian animo ataupun juga pendapat-pendapat publik yang saat ini beredar luas terutama di media sosial, begitu kasus ini betul-betul menjadi sorotan. Di mana kemudian ada beberapa kejanggalan, misalnya dari pihak keluarga menyampaikan ada bekas luka lebam, kemudian juga ada luka irisan ataupun juga benda tajam yang diduga merupakan berasal dari benda tajam. Lalu setelah itu juga pihak keluarga ini menuntut agar pihak kepolisian ini juga menyita dan memeriksa handphone baik itu milik korban yang sudah meninggal dunia ataupun juga pihak-pihak lain. Karena ini juga bisa menjadi satu titik terang diharapkan ketika melihat bagaimana log panggilan ataupun juga pesan singkat yang ada di telepon tersebut, ini juga bisa menemukan ataupun juga memunculkan fakta-fakta baru. Karena seperti yang kita tahu dan juga seperti informasi yang sudah disampaikan oleh kepolisian begitu, bahwa CCTV sebagai salah satu unsur yang juga cukup penting dalam membongkar bagaimana kemudian kronologi yang terjadi pada hari Jumat lalu ini rusak. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, begitu CCTV sudah rusak selama 2 minggu dan ini juga menjadi satu celah yang kemudian harus kemudian ditelusuri oleh pihak kepolisian. Jadi memang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat agar kemudian juga pihak keluarga ataupun juga pihak-pihak lain ini segera mendapatkan hak-haknya dan juga kalau memang ada korban akan dilindungi. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menyayangkan saling tembak antar anggota Polri yang menewaskan Brigadir J. DPR khawatir kejadian ini merusak nama Polri yang baru mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo atas kinerja baik. Rencananya, Komisi 3 akan meminta penjelasan Kapolri terkait kasus penembakan. Atas tembak-menembak ini, yang korban adalah antar aparat kepolisian. Di dalam institusi seperti Polri, seperti TNI, seperti Kejaksaan, itu ada pengawasan internal. Jadi menurut saya, ini kita tunggu pengawasan internal bekerja. Tapi kita ini masih internal, belum ada korban masyarakat, jadi kita beri kesempatan Polri untuk menjelaskan lebih rinci. Tapi saya pastikan bahwa nanti dalam rapat ke depan, di dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri, pasti kita akan undang untuk itu ya. Menanggapi kasus penembakan di kediaman Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo,
Indonesia Police Watch (IPW) meminta penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut harus kredibel. Terhadap kasus ini dulu ya. Untuk kasus ini dulu adalah bagaimana bisa didapatkan hasil penyelidikan yang kredibel. Itu saya serahkan kepada pimpinan Polri ya. Kalau IPW kan mengusulkan dibentuk tim gabungan pencari fakta. Ini usulan yang supaya menimbulkan kepercayaan kepada Polri. Jenazah Brigadir Yosua sudah dibawa ke Jambi untuk dimakamkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Tim Liputan Kompas TV.